menguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fitriawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 LPTK Universitas Lampung Mangkurat, Unit Kerja SMK Negeri 1 Barabai. Hari ini Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran untuk materi biografi. Berikut videonya. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah siap belajar? Ya. Ibu mau melihat dulu kerapian kalian. Silakan berdiri. Nah, bajunya yang kurang rapi silakan dirapikan dulu, masukkan ke dalam ya. Nah, itu kan kalau yang rapi itu terlihat cantik, terlihat ganteng. Nah, bagus. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini ya, Ibu minta kepada Sekbid Keagamaan untuk memimpin doa. Siapa? Ya, silakan. Cuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, baik, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dan bermanfaat ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Ahmad Nikola Saputra Sakit. sakit. Ya, kita doakan ya untuk teman kita yang sakit, semoga cepat sehat. Amin. Ahmad Rifai. Revalina. Rizka Oktaviani. Bima. Rahmat Rida. Ini tempat duduknya sudah sesuai dengan kelompok minggu lalu ya. Ya, sudah sesuai. Nah, masih ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, tentang kerangka keterangan teks biografi. Nah, pada hari ini kita akan belajar cara mengembangkan, cara menulis teks biografi. Ya. Nah, sebelum memasuki materi, ada yang ditanyakan, ada yang ingin bertanya? Ada. Baik. Nah, pada pokok pembelajaran kita hari ini masih dengan tema yang sama ya dengan minggu lalu tentang belajar biografi. Nah, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini itu kalian menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi, kemudian menceritakan kembali dalam bentuk pola yang berbeda. Nah, tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran ini selesai ya, peserta didik itu mampu menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi melalui proses pembelajaran menggunakan model PJBL dengan benar. 2. Peserta didik mampu menceritakan kembali biografi yang dibaca dengan pola penyajian yang berbeda melalui proses pembelajaran menggunakan model PJBL yang benar. Nah, berikutnya pola penyajian karakter
Kedua, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ketiga, gaya penceritaan dilakukan dengan cara deskriptif naratif atau gabungan antara deskriptif naratif dan dialog. Nah, maksudnya di sini bisa menggambarkan berurutan. Kalau naratif itu kan jenis teks ya, yang berdasarkan urutan waktu tadi ada narasinya. Nah, deskripsi menggambarkan. Kemudian atau penggabungan keduanya, kemudian lagi bisa digabung dengan dialog. Nah, ini seandainya ada wawancara langsung dengan tokoh. Ya. Kemudian yang keempat, menceritakan identitas pribadi atau asal-usul keluarga, pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang berhasil diraih oleh tokoh. Nah, kemudian yang B, menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Dalam menulis teks biografi ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, memilih tokoh atau sosok. Ya, memilih tokoh atau sosok di sini yang menginspirasi kalian. Ya, yang kata ibu kemarin, tidak mesti orang yang jauh, orang yang terdekat pun bisa. Yang menginspirasi kita bisa kita buat biografinya. Dua, menentukan teknik pencarian data. Nah, di sini macam-macam tekniknya. Kalau orang itu dekat, berarti bisa dengan wawancara. Tapi jika orangnya jauh, tokohnya jauh, berarti bisa lewat pengumpulan data, lewat internet ataupun sumber-sumber yang lainnya. Nah, yang ketiga tadi sama ya, mencari data tentang tokoh. Keempat, memilih data yang relevan dengan tokoh. 5, menyusun kerangka tulisan. 6, mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. 7, merevisi kembali hasil tulisan utuh. 8, publikasi. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang bertanya? Nah, poin yang kita tekankan di sini 6, 7, 8 ya. Minggu lalu kan kalian sudah menuliskan kerangkanya. Nah, pada kegiatan ini kalian mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi, kemudian merevisinya, kemudian mempublikasikannya. Ya, sebelum memasuki pembelajaran, ada yang ingin bertanya? Ada. Kalau begitu, Ibu akan memberikan gambaran secara umum ya mengenai kegiatan kita hari ini. Yang pertama, mengamati video pembelajaran. Kedua, mengerjakan LKPD secara berkelompok, berdiskusi ya. Kemudian mempresentasikan hasil kelompok. Untuk kelompok yang lain memberikan tanggapan atau saran kepada kelompok yang tampil. Nah, kegiatan berikutnya kita evaluasi, kemudian mengisi refleksi dan membuat simpulan bersama-sama. Nah, baik, silakan kalian amati dulu contoh teks biografi dalam bentuk video berikut. Ibu Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus Bapak Republik Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Crack sejak dia menemukan rumus faktor Habibie.
sebaik mungkin untuk mencapai cita-cita, ya. Apa keteladannya? Teladan yang dapat kita ambil. Bisa teladan tadi. Selain kata-kata yang terakhir, apa? Tentunya ada proses di situ, ya. Beliau cerdas dengan belajar. Berarti kalau kalian masih para pelajar ini jadi harus belajar dengan betul-betul, ya. Semoga sukses sampai seperti beliau. Berikutnya, pola penyajian karakter unggul dalam biografi meliputi 1. Alur biografi berjalan maju dari peristiwa masa lalu ke masa kini. Nah, seperti contoh video pembelajaran tadi, ya, yang Bapak bikin. Kedua, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ketiga, gaya penceritaan dilakukan dengan cara deskriptif naratif atau gabungan antara deskriptif naratif dan dialog. Ketiga, menceritakan identitas pribadi, asal-usul keluarga, pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang berhasil diraih. Berikut. Nah, menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Ada langkah-langkahnya yang harus diperhatikan. 1. Memilih tokoh atau sosok. 2. Menentukan teknik pencarian data. 3. Mencari data tentang tokoh. 4. Memilih data yang relevan tentang tokoh tadi. 5. Menyusun kerangka tulisan. 6. Mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. 7. Merevisi kembali hasil tulisan utuh. 8. Publikasikan. Nah, bagaimana memilih tokoh atau sosok ini? Memilih tokoh atau sosok biografi itu sangat penting, ya. Bukan tokoh yang biasa saja. Tokoh yang dipilih itu harus memiliki kisah yang inspiratif dan bermanfaat atau sebagai bahan pelajaran hidup untuk pembacanya. Jadi ada pesan inspirasinya. Kedua, ini bagaimana tadi cara menentukannya? Ya, dengan memastikan cara yang digunakan untuk efektif dan efisien. Teknik yang digunakan misalkan melalui wawancara, telaah dokumen, pengumpulan video, dan hasil rekaman. Nah, wawancara, seandainya jarak kita dengan tokoh dekat bisa lewat wawancara, tapi jika jarak kita jauh bisa lewat telaah dokumen, pengumpulan video, dan hasil rekaman tokoh. Berikutnya, mencari data tentang tokoh. Nah, pencarian data tentang tokoh ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, identitas lengkap. Nah, atau identitas nama yang dikenal umum, kelahiran, identitas orang tua, tempat lahir, pendidikan, pekerjaan, dan prestasi yang diperoleh. Nah, peristiwa, kejadian, pemikiran, sikap, atau pandangan hidup tokoh secara lebih rinci. Nah, jadi data yang diisi itu yang kita tuliskan memuat identitas lengkap, memuat lagi tentang pendidikannya, ya. Mencari data tentang tokoh. Nah, setelah menentukan teknik yang tepat tadi, kalian dapat memulai untuk melakukan pencarian data tokoh. Pencarian data tokoh mencakup beberapa hal seperti identitas lengkap. Ini nama lengkap atau nama yang dikenal umum, kelahiran, identitas orang tua, tempat kelahiran, pendidikan, pekerjaan, dan prestasi. Nah, peristiwa, kejadian, pemikiran, sikap atau pandangan tokoh secara lebih rinci. Berikutnya, memilih data yang relevan tentang tokoh. Nah, sebelum ke langkah selanjutnya, pilih data-data yang sudah dikumpulkan, petakan menjadi sebuah alur yang jelas dan menarik. Cari data yang benar-benar penting, menunjukkan keunggulan dan keistimewaan tokoh, dan bermanfaat untuk pembaca. Nah, kelima, menyusun kerangka tulisan. Nah, ini sudah kita laksanakan, ya, di kegiatan minggu lalu sebenarnya LKPD pertama. Menyusun kerangka dapat mencakup hal-hal yang akan kita bahas, seperti strukturnya terdiri atas orientasi, masalah atau peristiwa penting, dan reorientasi.
Nah, untuk kegiatan hari ini kita tekankan nomor 6 ini mengembangkan kerangka menjadi sebuah biografi. Bentuk biografi. Pada tahap ini kalian dapat mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan utuh. Nah, perhatikan baik-baik pilihan kata, struktur kalimat, hubungan antar kalimat, kepaduan antar kalimat, dan kesatuan gagasan dalam kalimat. Hal tersebut penting untuk meminimalkan koreksi kesalahan pada tahap selanjutnya. Nah, jadi cerita yang dituliskan itu harus berurut. Ya, misalkan yang pertama kelahirannya dulu, kemudian apa pendidikannya sampai dia ke jenjang berikutnya. Berikutnya lagi 7. Revisi kembali hasil tulisan utuh. Ini kegiatan hari juga. Sebelum dipublikasikan, hasil tulisan yang dikembangkan perlu ditelaah kembali untuk mendapatkan sebuah tulisan yang sempurna dan menarik. Revisi atau perbaikan tulisan mencakup beberapa hal, yaitu diksi, pilihan kata, penulisan tanda baca, penulisan kata serapan, struktur kalimat, dan paragraf. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, ini berkaitan dengan kebahasaannya, ya, revisinya. Tulisannya harus menarik, sempurna, di situ. Berikutnya, publikasikan. Setelah melalui proses editing dan revisi, publikasikan dapat dilakukan melalui majalah dinding sekolah, tabloid sekolah, blog sekolah, atau media sosial. Agar lebih menarik, lengkapi tulisan kalian dengan foto, gambar, ilustrasi video, infografik, atau peta pikiran. Nah, sama halnya kegiatan P5 kita kemarin tentang River of Life, ya, sungai dari kehidupan. Ya, dari kita lahir, kemudian apa cita-cita kita berikutnya itu ada alurnya. Kita gambarkan. Gitu. Mirip dengan seperti itu, ya. Nah, agar lebih menarik, di sini lengkapi tulisan kalian dengan foto, gambar, ilustrasi video, infografik, atau peta pikiran tadi. Nah, ini salah satu contoh infografik. Tokohnya siapa? Ya, R.A. Kartini. Nah, fakta menarik soal Kartini yang harus kamu tahu. Nah, berikutnya LKPD, ya. Setelah kalian membuat kerangka karangan, ini kalian akan mengembangkannya kembali. Nih, pada pertemuan minggu lalu, kalian akan kembangkan kembali, kemudian sajikan dalam bentuk pola yang berbeda. Silakan kalian kerjakan. Ya, semua sudah dapat lembarnya? Sudah tadi? Ya, silakan kalian diskusikan dan kembangkan kerangka karangan tersebut, ya. Nah, kalian lihat-lihat lagi tulisannya, direvisi lagi, ya. Nah, kemudian diolah dalam bentuk penyajian yang berbeda. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ibu beri waktu kalian mengerjakan sekitar 30 menit, ya, dari sekarang. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kawan. Kalau ada hal yang kurang jelas, ditanyakan. Pendidikannya ada tidak? Ada ini Pak. Ya.
sekitar 5 menit ya. Sudah? Ya Bu. Baik. Ya, catatannya Pak Ibu. Untuk filenya nanti kirim lewat WhatsApp. Nah, kalau sudah selesai, tugasnya bisa dikirim melalui WA. Ya, klik saja. Ini dikumpulkan. Nah, saat kalian mengirim, beri keterangan nama kelompoknya. Ya, untuk memudahkan tampilan nanti. Cukup satu perwakilan saja ya yang mengirim. Ya, kalau sudah, berarti kelompok yang pertama mengirimkan file ke Ibu itu kelompok yang pertama maju ya ke depan. Tunggu proses. Siapa ini namanya? Kelompok 5 tuh Bu. Kelompok 5. Oh ya, kelompok 5. Dari ya Nursafa, Revalina, dan Rizka. Ya, silakan kepada kelompok 5 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya dari sosok Bung Karno tadi, banyak yang dapat kita pelajari dari segi dia berorganisasi, kemudian dari segi pendidikannya. Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, dalam pembelajaran project based learning ini tadi PJBL ya, ada kesulitan apa yang kalian rasakan? Tidak ada. Ya, karena media sekarang gampang ya, aplikasi sekarang banyak. Jadi kalau untuk membuat sesuatu hal yang seperti ini bisa lewat Canva, bisa lewat media yang lainnya. Ya, baik, berikutnya kita akan mengadakan kuis ya. Nah, ini siap-siap ada door prize-nya. Satu hadiah untuk kelompok dan satunya lagi untuk nama yang menjadi pertama di tampilan nanti. Ya, silakan masuk.
Aku bangga banget. Ya, juara 1 Nia Bungas, juara 2 Nepati, juara 3 Reva Cagul. Jinjit kah? Nah, iya. Jinjit. Jadi Ruan. Silakan duduk. Nah, dalam ini ya, simpulan yang dapat kita ambil apa? Ya, dalam menulis biografi. Dalam menulis biografi harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ya, harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian Dalam penyajian teks biografi bisa menggunakan media tampilan yang menarik. ya, bisa menggunakan tampilan media yang menarik ya, supaya pembaca tuh tidak bosan dengan teks yang panjang. Jadi bisa lewat infografik, bisa lewat data, bisa lewat karikatur, gambar, foto ya. Nah, baik, berikutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran ya. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, kemudian apa yang kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi per kelompok. Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Nah, baru ini yang di depannya tadi ya, Bu. Baru depannya kata Ibu. Ya, bisa. Nah, kalau sudah, silakan perwakilan kelompoknya ke depan mengumpulkan lembar formulir refleksi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari puisi ya. Silakan kalian pelajari dulu materi tersebut untuk memudahkan kita nanti tanya jawab. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, siapa yang ingin bertanya? Tidak ada guru. Kalau tidak ada, Ibu akhiri sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya, dengan membacakan